Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat belajar bersama, berdiskusi bersama dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 anak. Yang pertama yaitu saya Abdullah Bagas Pamungkas, yang kedua yaitu Ariska Wahyu Octavia, yang ketiga Aura Rifa Kusuma Maharani, yang keempat yaitu Ikvina Biharida. Untuk itu biar lebih paham, lebih jelasnya, marilah kita lihat dan simak video penjelasan presentasi dari kelompok kami. Pengertian akad. Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dengan orang lain yang menerima untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Macam-macam akad. Yang pertama, akad murabahah adalah akad pembiayaan di mana penjual menyatakan harga beli produk kepada pembeli. Kemudian pembeli membayarkan dengan harga lebih sebagai perolehan laba penjual. Yang kedua yaitu akad shahih, adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Akad yang memenuhi rukun dan syarat, maka akad tersebut masuk dalam kategori akad shahih. Yang ketiga yaitu akad ghairu shahih. Akad ghairu shahih yaitu akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Akad semacam ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Yang keempat yaitu akad wadiah, adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang memiliki barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan dari barang atau uang yang dititipkan. Syarat dan rukun akad itu ada 3. Yang pertama adalah siwat. Siwat adalah ijab dan qabul atau serah terima, baik diungkapkan dengan ijab atau cukup dengan ijab saja yang menunjukkan qabul dari pihak lain atau secara otomatis. Syarat siwat yang pertama itu, maksud siwat itu harus jelas dan bisa dipahami. Yang kedua adalah adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Yang ketiga, ijab dan qabul dilakukan berturut-turut. Yang keempat, keinginan untuk melakukan akad saat itu bukan pada waktu yang akan mendatang. Yang kedua, adanya pelaku akad. Pelaku akad yang dimaksud bisa 1 orang atau lebih, bisa pribadi atau badan hukum, baik sebagai pelaku langsung atau sebagai wakil dari pelaku akad. Syarat pelaku akad itu ada 2. Yang pertama, ahliyah atau kompetensi, yaitu bisa melakukan kewajiban dan mendapat hak sebagai pelaku akad. Ahliyah sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ahliyah wujub dan ahliyah adda. Ahliyah wujub adalah pelaku akad berkompeten untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak. Sedangkan ahliyah adda yaitu berkompeten untuk melaksanakan akad sesuai dengan syariah. Syarat pelaku akad yang kedua adalah wilayah, yaitu kewenangan untuk melakukan transaksi menurut syar'i, yaitu sudah mukallaf atau akil balik, berakal sehat, dan dewasa. Yang ketiga adalah objek akad. Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi. Syarat objek akad itu ada 4. Yang pertama, barang yang masyru'. Yang kedua adalah barang bisa diserah terima saat akad. Yang ketiga, jelas diketahui oleh para pihak yang berakad. Yang keempat, harus ada pada waktu akad. Implementasi akad pada bank syariah. Implementasi ini menggunakan 2 penerapan. Yang pertama adalah penerapan pada akad murabahah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Karakteristik murabahah ini adalah penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dalam murabahah, nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank, dan selama akad belum berakhir, maka harga jual beli antara nasabah dan bank tidak boleh berubah. Apabila terjadi perubahan, akad tersebut menjadi batal. Yang kedua adalah menggunakan
melakukan penerapan pada akad salam. Salam adalah akad pembelian suatu barang dengan menyebutkan spesifikasi tertentu yang menghantarkannya dilakukan di kemudian waktu dan pembayarannya di awal. Akad salam bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayarannya di muka. Dan ia juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad salam lebih murah daripada harga dengan akad tunai. Jual beli dengan akad salam agak berbeda dengan jual beli pada umumnya, yang melarang jual beli forward sehingga kontrak salam memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi. Konsep al-amwal. Amwal merupakan benda atau harta yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Amwal tersebut dapat diperoleh dengan cara pertukaran, perwarisan, hibah, wasiat, pertambahan alamiah, jual beli, lukata, wakaf, atau cara lain yang dibenarkan syariah. Pembagian harta A. Mal mutakawim dan ghair mutakawim. Mal mutakawim adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara. Ghair mutakawim adalah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara. B. Mal misli dan mal kimi. Harta misli adalah benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Harta kimi yaitu benda-benda yang kurang dalam kesatuannya karena tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan. C. Harta istihlak dan harta istimal. Harta istihlak adalah sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya. Harta istimal adalah sesuatu yang bisa digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. D. Harta mankul dan harta ghair mankul. Harta mankul yaitu segala harta yang dapat dipindahkan atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Harta ghair mankul yaitu sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. E. Harta ain dan harta dain. Harta ain ialah harta yang berbentuk benda seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan atau mobil, dan yang lainnya. Harta dain yaitu sesuatu yang berada dalam tanggung jawab seperti uang berada dalam tanggung jawab seseorang. F. Mal al-ain dan mal al-naf'i atau manfaat. Harta aini yaitu benda yang memiliki nilai dan bentuk atau berwujud, misalnya rumah, ternak, dan yang lainnya. Harta naf'i ialah a'rad yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa. Oleh karena itu, mal al-naf'i tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan. G. Harta mamluk mubah mahjur. Harta mamluk ialah sesuatu yang masuk ke bawah milik perorangan maupun milik badan hukum seperti pemerintah dan yayasan. Harta mubah ialah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang seperti air pada mata air. Harta mahjur ialah sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariat. Ada kalanya benda itu benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum seperti jalan raya. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Harta yang dapat dibagi atau mal qabili al-qismah ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras, tepung. Harta yang tidak dapat dibagi atau mal ghair qabili al-qismah ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya gelas, kursi, meja, mesin, dan yang lainnya. I. Harta pokok dan harta hasil atau buah. J. Harta kas dan am. Harta kas ialah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. Harta am ialah harta milik umum atau bersama yang boleh diambil manfaatnya. Sebab-sebab kepemilikan.
Kepemilikan barang disebabkan karena barang atau harta yang belum ada pemiliknya yang sah sesuai syariat atau disebut dengan istilah isrohul mubhad. Kepemilikan barang disebabkan karena adanya akad atau disebut dengan istilah bil uqud. Yang ketiga, kepemilikan barang disebabkan karena warisan atau disebut dengan istilah bikalafiyah. Yang keempat, kepemilikan barang disebabkan proses pengembangbiakan atau disebut dengan istilah minal makhluk. Ya, itu tadi penjelasan video dari kami, semoga bermanfaat.